Halo, pernah nggak sih Anda terjebak ngelanjutin sesuatu yang sebenarnya udah nggak dinikmati lagi? Sering kayaknya ya. Iya kan? Mungkin nonton film gitu ya sampai selesai, padahal dari awal udah terasa, aduh gini film kok gini amat ya. Atau mungkin pakai sepatu baru yang harganya lumayan, tapi ternyata bikin kaki lecet parah. Oh, itu sakit, tapi tetap dipakai biasanya. Nah itu dia, hanya karena ya udah terlanjur dibeli, sayang gitu rasanya. Kalau Anda pernah ngalamin hal serupa, tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih fenomena psikologis yang umum banget, tapi menarik ini, namanya sunk cost fallacy, atau kekeliruan biaya terbenam. Betul. Kita coba pahami kenapa kita sebagai manusia, ini pakai M besar ya, seringkali susah banget gitu melepaskan sesuatu yang biayanya udah hilang, udah nggak mungkin balik lagi. Beda banget ya sama gambaran ikon serekaan para ekonom yang katanya selalu bertindak super rasional. Jauh lah. Sumber utama kita kali ini dari bab 8 buku Misbehaving karya Richard Taylor. Beliau kan salah satu perintis ekonomi perilaku ya. Ya, pionirnya lah. Dan bab ini tuh wah isinya kaya banget sama cerita sehari-hari, contoh nyata, dan analisis kenapa kita sering berulah kayak gini. Siap ya kita bongkar cara kerja pikiran kita sendiri? Yuk kita mulai? Oke, siap. Jadi mungkin kita luruskan dulu ya. Apa sih sebenarnya sunk cost atau biaya terbenam ini? Boleh. Sebenarnya sederhana kok. Ini tuh semua biaya, bisa uang, bisa waktu, tenaga, bahkan emosi yang udah Anda keluarin di masa lalu untuk sesuatu. Dan intinya, biaya ini tuh nggak akan pernah bisa balik lagi. Apapun keputusan Anda selanjutnya, ya udah hilang aja gitu. Ibaratnya udah tenggelam, lenyap. Oke, udah hangus lah ya istilahnya. Nah, kalau kita pakai kacamata teori ekonomi yang standar nih, keputusan yang dianggap rasional itu seharusnya sama sekali nggak ngelihat sunk cost nih. Oh, jadi diabaikan aja gitu? Betul, prinsipnya jelas banget. Fokus cuma sama biaya dan manfaat yang akan datang. Masa depan aja. Apa yang udah hilang ya udah biarin aja. Pepatah lama kayak jangan menangisi susu yang sudah tumpah, itu persis kayak cara pikir ekon ini. Masa lalu nggak relevan. Kedengarannya sih logis banget ya. Lupakan masa lalu, fokus ke depan. Tapi, wah kok kayaknya susah banget ya dipraktikkan di dunia nyata? Nah, itu dia masalahnya. Hehe. Peller sendiri kan punya daftar panjang tuh, the list namanya. Isinya contoh-contoh perilaku aneh kita, manusia, yang nyimpang dari teori itu. Salah satu yang klasik banget, cerita orang nekat nyetir nembus badai salju lebat cuma buat nonton pertandingan basket. Kenapa coba? Kenapa tuh? Alasannya simple banget. Karena udah terlanjur beli tiket yang mahal. Iya. Sayang tiketnya ya. Iya, logika rasionalnya kan kalau badai salju parah, ya mending di rumah aja, lebih aman. Lupakan tiketnya. Tapi enggak, dorongan buat nggak nyia-nyiain tiket itu kuat banget. Terus ada lagi cerita si Vince itu yang maksain terus main tenis sampai sikunya cedera parah berbulan-bulan. Lagi-lagi, kenapa? Kenapa lagi tuh? Udah bayar mahal juga. Tepat, karena dia udah bayar biaya keanggotaan klub tenis tahunan yang lumayan. Dia ngerasa harus manfaatin itu meskipun badannya udah protes, udah sakit. Nah, ini pertanyaan kuncinya kan? Kenapa sih kita begitu terikat sama apa yang udah kita korbankan di masa lalu, sampai-sampai kita rela ngabaikan konsekuensi negatif di masa sekarang atau bahkan masa depan? Iya, kenapa ya? Ada penjelasan psikologisnya. Ada banget. Kuncinya ada di konsep yang penting banget di karya Thaler, mental accounting atau akuntansi mental. Akuntansi mental. Gimana tuh maksudnya? Coba bayangin aja pikiran kita ini kayak punya sistem pembukuan internal gitu. Tapi unik caranya. Tiap kali kita keluar biaya buat sesuatu, beli tiket, bayar iuran, beli barang, itu kayak kita buka akun khusus buat transaksi itu di kepala kita. Oke, jadi ada pos-posnya gitu ya di otak kita. Semacam itulah. Nah, masalahnya muncul pas kita dihadapkan pilihan buat nggak menggunakan apa yang udah kita bayar. Misalnya, batal nonton konser padahal tiket udah di tangan. Atau mutusin nggak pakai sepatu mahal yang ternyata nggak nyaman tadi. Iya, terus? Nah, dalam sistem akuntansi mental kita ini, tindakan nggak menggunakan itu rasanya kayak kita harus nyatat kerugian di akun tersebut. Dan otak kita tuh pada dasarnya nggak suka banget ngakuin rugi. Jadi gitu cara kerjanya. Jadi dengan kita tetap maksain pergi nonton konser yang mungkin udah males, atau nahan sakit pakai sepatu mahal itu, secara psikologis kita ngerasa lagi nutup account tanpa harus nulis rugi gitu. Sis,
Kayak nyari pembenaran biar nggak kerasa rugi. Jadi kayak sedikit menipu diri sendiri ya, biar nggak merasa kehilangan. Bisa dibilang gitu. Ini upaya bawah sadar buat menghindari rasa sakit psikologis karena ngakuin kerugian. Padahal ya, secara objektif, tindakan kita itu mungkin malah nambah kerugian lain. Contohnya? Ya kayak tadi, kita jadi buang waktu nonton film jelek, padahal bisa dipakai buat hal lain. Atau malah nambah biaya berobat karena maksain main tenis pas cedera. Kita kayak kejebak pengen impas di akun mental kita itu. Waduh. Dan satu hal lagi yang menarik nih, intensitas dorongan buat nutup akun tanpa rugi ini seringkali berkaitan langsung sama seberapa gede biaya awal yang kita keluarin. Oh ya, makin mahal makin susah dilepas gitu. Biasanya gitu. Balik ke contoh sepatu mahal tadi, semakin mahal harganya, biasanya rasa sayang kita makin gede. Kita mungkin jadi lebih rela nahan sakit lebih lama pas nyoba pakai, atau itu sepatu bakal mendekam lebih lama di pojok lemari sebelum akhirnya kita ikhlasin. Jadi kita kayak berusaha memvalidasi pengeluaran awal kita ya, biar nggak sia-sia gitu rasanya. Betul, membenarkan keputusan masa lalu. Ini bener-bener buka mata ya, gimana mekanisme internal kita bekerja. Nah, ini jadi tambah rumit lagi nggak sih kalau sunk cost ini ketemu sama konsep ekonomi lain, yaitu opportunity cost, biaya peluang. Nah, iya. Apa yang terjadi tuh kalau biaya masa lalu yang udah hilang ini bikin kita bingung soal nilai pilihan di masa depan? Seller punya cerita menarik kan soal kupon upgrade pesawat itu, sama rekannya Elder Safir. Betul sekali. Ini contoh bagus banget buat lihat gimana sunk cost bisa mengaburkan pandangan kita terhadap opportunity cost yang sebenarnya relevan. Jadi, ceritanya Teller punya 2 kupon nih buat upgrade ke kelas utama. Oke. Satu, dia dapat gratis karena sering terbang ya, frequent flyer lah. Satunya lagi dia beli harganya $35. Dia udah pakai satu buat dirinya sendiri. Terus di bandara, ketemu Eldar Safir. Dia tawarin kupon sisanya biar bisa duduk bareng di kelas utama. Eldar seneng dong, tapi ya namanya teman baik, dia ngotot mau ganti uangnya Thaler. Nah, di sini masalahnya mulai ya. Iya, di sini mulai bingung. Eldar nanya, ini kupon yang gratis atau yang kamu beli $35? Pertanyaan wajar sih ya kalau dipikir-pikir. Wajar buat orang awam, tapi nggak buat Thaler sebagai ekonom perilaku. Argumen Thaler gini, nggak relevan sama sekali kupon mana yang dia kasih. Kenapa? Kenapa tuh? Karena sekarang dia udah nggak punya kupon lagi. Kalau di penerbangan berikutnya dia butuh upgrade, dia ya harus keluar uang $35 buat beli kupon baru. Titik. Oh, jadi biaya gantinya ya $35 itu ya? Betul. Jadi biaya kesempatan atau opportunity cost, karena dia ngasih kupon itu ya $35 bagi Thaler. Nggak peduli asal-usul kupon yang dikasih ke Eldar. Itu udah sang. Tapi si Elder mikirnya beda ya? Beda banget. Eldar, kayak kebanyakan kita, mikirnya kepatok sama biaya perolehan awal atau sunk cost. Kalau kuponnya gratis, ya nilainya 0 dong. Kalau kuponnya dibeli, ya nilainya $35. Jadi kelihatan banget ya gimana sunk cost itu mempengaruhi persepsi nilai saat ini. Mengaburkan opportunity cost yang seharusnya jadi patokan. Iya, fokus ke harga beli itu bisa membutakan kita dari nilai kehilangan yang sebenarnya saat ini. Fokus ke harga beli awal ini langsung bikin saya ingat contoh klasik lain yang juga dibahas Thaler. Kasus botol anggur. Iya, yang wine itu ya. Betul. Katakanlah dulu banget kita beli sebotol anggur bagus, harganya murah, anggap aja $5. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, anggur itu jadi langka, kalau dijual bisa laku $75. Wow, naik jauh ya. Nah, pertanyaannya, kalau malam ini kita putuskan buat buka dan nikmatin anggur itu, berapa sih sebenarnya biaya minum anggur tersebut? Nah loh, ini pertanyaan jebakan yang bagus. Thaler pernah nanya ini di survei. Hasilnya gimana coba? Gimana? Gratis. Benar. Mayoritas responden yang bukan ekonom profesional ya, jawabnya biaya minum anggur itu ya 0, alias gratis. Malah ada yang ngerasa untung atau hemat karena nggak perlu beli anggur lain malam itu. Wah, sama kayak dugaan saya. Fokusnya ke harga beli awal yang $5 itu ya. Tepat. Mereka anggap $5 itu sunk cost, udah lewat, nggak relevan. Tapi kalau menurut ekonom gimana? Beda lagi. Bagi ekonom, biaya sebenarnya dari minum anggur itu ya opportunity cost-nya, biaya kesempatan yang hilang. Maksudnya? Dengan minum anggur itu, kita kehilangan kesempatan buat jual dan dapat uang $75. Jadi biaya minum anggur itu ya
$75, seharga nilai pasarnya sekarang. Wow, beda banget cara pandangnya. Dan yang lagi menarik lagi, Thaler nambahin sentuhan lain. Dia tanya gini, gimana perasaan Anda kalau botol anggur seharga $75 itu nggak sengaja jatuh dari tangan Anda, terus pecah berkeping-keping, sebelum sempat diminum atau dijual? Aduh, sakit hati pasti. Rugi dong. Nah, ruginya berapa? Ya $75 lah kan harganya segitu. Tepat. Dalam skenario ini, hampir semua orang, termasuk yang bukan ekonom, bakal ngerasa rugi sebesar $75. Aneh kan? Iya ya, kok bisa gitu? Padahal nilai anggurnya sama-sama $75. Konteksnya, diminum dianggap untung atau gratis karena fokus ke harga beli rendah. Tapi kalau pecah, baru deh kita sadar nilai pasarnya $75 dan merasa rugi sebesar itu. Ini menunjukkan kekuatan pembingkaian atau framing. Luar biasa ya framing ini. Cara kita melihat situasi bisa mengubah persepsi untung rugi. Nah, pengkategorian biaya dalam akuntansi mental kita ini, apakah juga main peran di keputusan anggaran sehari-hari? Tentu saja. Misalnya, studi soal pilihan jenis bensin pas harga BBM turun drastis itu? Tepat sekali. Ini nyambung ke konsep mental budgeting atau penganggaran mental. Ada studi menarik dari ekonom Justin Hastings dan Jesse Shapiro. Mereka amati perilaku konsumen di Amerika Serikat pas harga bensin anjlok, sekitar 50% turunnya di tahun 2008. Terus apa yang mereka temukan? Ternyata, banyak orang yang pakai rejeki nomplok dari turunnya harga bensin ini bukan buat hemat atau beli barang lain, tapi justru buat ningkatin kualitas bensin yang mereka beli. Oh, jadi dari reguler pindah ke premium gitu. Iya, dari reguler ke yang lebih mahal. Padahal, selisih harga antara reguler dan premiumnya ya tetap aja sama. Aneh juga ya, kenapa nggak dipakai buat yang lain aja uangnya? Nah, yang bikin tambah menarik, fenomena upgrade kualitas ini nggak terjadi loh pada produk lain yang biasa dibeli di tempat yang sama, kayak susu atau jus jeruk. Padahal ingat, itu tahun 2008, awal krisis finansial global. Harusnya kan orang lebih hemat di semua lini ya. Betul juga, kenapa cuma bensin yang di-upgrade? Penjelasan paling masuk akal ya mental budgeting tadi. Orang itu seolah-olah punya pos anggaran bensin yang terpisah di kepalanya. Oh, jadi ada amplop khusus buat bensin gitu ya di otak. Semacam itulah, pas harga bensin turun, mereka ngerasa ada surplus di amplop bensin itu. Dan surplusnya itu bukannya dianggap tambahan dana umum yang bisa dipakai buat apa aja, malah cenderung dibelanjain lagi di kategori yang sama, yaitu buat bensin yang lebih mahal. Jadi uang itu nggak sepenuhnya fungible ya, nggak bisa dianggap sama dan ditukar-tukar seenaknya di pikiran kita. Betul, kita cenderung mengkotak-kotakannya berdasarkan sumber atau tujuannya. Penghematan dari pos bensin rasanya ya milik pos bensin itu sendiri. Pengkotak-kotakan ini menarik banget. Apa logika serupa juga bisa ngejelasin gimana pandangan orang ke nilai rumah mereka, ekuitas rumah, berubah ya seiring waktu. Dulu kan kayaknya tabungan keramat gitu, nggak boleh disentuh, tapi sekarang kesannya lebih cair. Benar sekali, ini contoh bagus gimana norma sosial sama akuntansi mental bisa geser barengan sama perubahan kondisi eksternal. Dulu, terutama di generasi sebelum kita ya, itu ada semacam norma kuat buat lunasin KPR secepat mungkin. Iya, sering dengar gitu. Ekuitas rumah itu dianggap aset jangka panjang yang sakral. Tabungan buat masa tua, warisan, bukan sesuatu yang bisa dicairin buat konsumsi sehari-hari. Tapi sekarang beda ya. Nah, beberapa faktor, misalnya di Amerika Serikat, mengubah lanskap ini. Kayak perubahan aturan pajak yang lebih untungin bunga KPR dibanding bunga utang konsumtif lain. Terus, tren suku bunga jangka panjang yang turun. Munculnya industri broker KPR yang agresif nawarin refinancing. Jadi lebih gampang buat ngambil uang dari nilai rumah gitu. Iya, semua ini mendorong pergeseran. Orang jadi lebih gampang dan lebih terbiasa buat mencairkan sebagian ekuitas rumah mereka. Misalnya lewat pinjaman berbasis ekuitas rumah, buat danain renovasi, liburan, bahkan beli mobil baru. Oh, ada studinya juga ya soal beli mobil baru? Ada. Studi Mian dan Sufi itu nunjukin korelasi antara kenaikan harga rumah di suatu area sama peningkatan pembelian mobil baru di area itu. Orang jadi ngerasa lebih kaya dan berani belanja. Beda ya dampaknya sama kalau pasar saham yang jatuh? Beda. Waktu tech bubble pecah tahun 2000-an,
Dampaknya ke konsumsi real mungkin nggak sebesar kalau nilai rumah yang jatuh. Kenapa? Karena kebanyakan orang nyimpen saham di akun pensiun yang secara mental dan seringkali aturan itu terkunci buat jangka panjang. Jadi akun mental buat ekuitas rumah ini jadi lebih bocor, lebih gampang diakses buat konsumsi. Norma sosialnya pun ikut berubah. Oke, jadi kita udah lihat nih gimana sang kos, akuntansi mental, penganggaran mental, semua ini saling terkait dan mempengaruhi keputusan kita. Tapi gimana kalau kita lagi di posisi rugi di salah satu akun mental kita? Apa yang terjadi sama perilaku kita? Mungkin kayak di arena pacuan kuda atau meja judi gitu. Nah, disinilah kita masuk ke wilayah yang dijelasin dengan baik oleh prospek teori. Teori dari Kahneman dan Tversky yang ngejelasin gimana orang sebenarnya ambil keputusan pas hadapi risiko dan ketidakpastian. Seringkali beda banget sama asumsi manusia rasional. Gimana tuh kaitannya sama pacuan kuda? Mereka neliti ini salah satunya di konteks perjudian pacuan kuda. Biasanya kan, menjelang akhir hari perlombaan, sebagian besar petaruh itu udah posisi kalah atau rugi. Bandar kan selalu untung ya. Iya, pasti itu. Nah, apa yang terjadi di pacuan terakhir? Ada kecenderungan kuat nih buat para petaruh yang rugi ini, buat masang taruhan ke kuda-kuda yang kemungkinan menangnya kecil banget. Tapi kalau menang, bayarannya gede banget. Istilahnya long shots. Oh, yang odds-nya tinggi banget itu ya. Nekat banget dong. Nekat? Kenapa mereka gitu? Prospek teori ngejelasin, pas orang merasa ada di domain kerugian, preferensi risiko mereka itu berubah. Mereka cenderung jadi risk-seeking, pencari risiko. Jadi malah berani ambil resiko lebih besar pas lagi rugi. Betul. Mereka secara nggak sadar berharap satu taruhan gede yang super beresiko ini bisa nyelamatin mereka. Bisa balikin semua kerugian hari itu ke titik nol, ke impas. Fenomena ini namanya break-even effect, efek mengejar impas. Keinginan buat hapus kerugian di akun mental hari itu kuat banget. Menarik sekali ya gimana posisi rugi bisa bikin kita jadi lebih nekat. Tapi ada efek sebaliknya nggak kalau kita justru lagi ngerasa di atas angin, lagi menang gitu? Ada dong. Itu namanya house money effect, efek uang rumah. Maksudnya uang milik rumah, kasino. Gimana tuh maksudnya uang rumah? Ini juga diamati di konteks judi kayak poker atau kasino. Pas seorang penjudi ngerasa lagi untung nih, lagi menang dari modal awalnya, ada kecenderungan kuat buat mereka memperlakukan uang kemenangan itu beda. Beda gimana? Uang kemenangan itu rasanya bukan uang sendiri lagi. Kayak bonus atau uang mainan dari kasino. House money. Akibatnya apa? Mereka jadi jauh lebih berani ambil risiko pakai uang kemenangan itu dibanding pakai modal awal mereka. Oh, jadi modal asli diamankan, terus uang menangnya dipakai buat taruhan lebih gila gitu ya? Contoh klasiknya gitu. Penjudi bawa modal $300, terus menang $200. Dia mungkin bakal amankan $300 modalnya di saku, tapi ngebiarin $200 kemenangannya di atas meja buat dipertaruhin lagi dengan lebih agresif. Seolah-olah kalaupun kalah, ya nggak apa-apalah, kan bukan modal asli. Nggak sakit-sakit amat. Wah, ini bahaya juga ya efek house money ini. Bahaya banget. Nggak cuma di meja judi, tapi juga diduga ikut kontribusi ke pembentukan gelembung aset di pasar finansial loh. Maksudnya gimana? Investor yang udah untung gede di atas kertas, mungkin jadi terlalu pede dan berani ngambil resiko lebih gede lagi. Karena mereka ngerasa lagi main pakai keuntungan atau uang pasar, bukan modal pokok mereka sendiri. Ini bisa mempercepat kenaikan harga aset yang nggak wajar dan nggak berkelanjutan. Luar biasa ya. Betapa banyaknya jebakan psikologis yang berkaitan sama cara kita lihat biaya dan keuntungan. Jadi kesimpulannya nih, kita ini emang bukan icons yang dingin dan rasional ya. Jelas bukan. Kita susah banget ngabaikan sunk costs. Kita kejebak di kotak-kotak akuntansi mental. Kita punya dorongan kuat buat balik impas pas rugi, itu tadi, break-even effect. Dan sikap kita ke risiko bisa berubah drastis tergantung kita ngerasa lagi main pakai uang sendiri atau uang rumah, si house money effect. Betul. Dan memahami semua mekanisme ini tuh bukan cuma pengetahuan akademis yang, oh menarik gitu. Tapi punya implikasi praktis yang penting banget. Penting buat apa misalnya? Ya buat kehidupan sehari-hari. Sadar adanya sunk cost fallacy itu bisa jadi langkah pertama buat bikin keputusan yang lebih baik. Misalnya, kapan kita harus berani cut loss? Berhenti ngelakuin sesuatu yang jelas-jelas udah nggak kasih manfaat atau kebahagiaan lagi. Meskipun udah terlanjur investasi banyak ya? Iya, meskipun udah terlanjur nanemin banyak waktu, uang, atau energi.
Entah itu hubungan yang nggak sehat, kerjaan yang bikin stres, atau proyek pribadi yang mandek terus. Bener juga. Kadang susah banget buat berhenti ya. Di dunia bisnis dan manajemen juga krusial banget pemahaman ini. Banyak loh sumber daya perusahaan kebuang sia-sia cuma karena manajer atau pemimpinnya enggan stop proyek yang udah jelas gagal. Alasannya yaitu, sayang sama investasi gede yang udah terlanjur keluar. Jadi kuncinya ngakuin sangkos dan fokus ke depan ya. Tepat, fokus pada prospek masa depan. Intinya, belajar buat nggak terus-terusan ngelihat ke belakang, ke apa yang udah hilang. Oke, sebagai penutup nih, diskusi kita yang mendalam ini, mungkin bagus ya kalau kita ambil waktu sejenak buat refleksi pribadi. Boleh banget. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, satu keputusan penting yang baru aja Anda buat. Atau mungkin keputusan yang lagi Anda pertimbangkan sekarang. Coba tanya ke diri sendiri, ada nggak sih jejak-jejak sangkos yang tanpa sadar ikut mempengaruhi pilihan Anda? Ada nggak biaya masa lalu yang harusnya udah nggak relevan lagi, tapi kok masih membayangi pertimbangan Anda soal masa depan? Dan mungkin ada nggak semacam sepatu mahal yang menyakitkan dalam hidup Anda sekarang? Bisa jadi itu komitmen, proyek, kebiasaan, atau bahkan hubungan. Yang susah banget Anda lepasin bukan karena itu baik buat Anda ke depannya, tapi semata-mata karena Anda udah terlalu banyak membayar untuknya di masa lalu. Nah, itu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita ke dalam dunia sangkos fallacy dan akuntansi mental berdasarkan wawasan dari Richard Thaler. Semoga perbincangan ini memberi Anda perspektif baru ya. Iya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di penelusuran menarik berikutnya.